Selamat datang di channel Indah Kirana, channel tentang alur cerita anime Donghua. Yang suka dengan alur ceritanya, jangan lupa subscribe ya guys, biar gak ketinggalan alur cerita menarik selanjutnya. Tanpa banyak bicara lagi, mari dengarkan alur ceritanya. Semoga terhibur. Bab ke-297. Sementara keempat lelaki tua itu mencapai kesepakatan dengan kepala aula, suasana antara kelompok Xiaoyan dan Muhan di dalam kolam petir di alam kosong menjadi semakin tegang. Kelompok Xiaoyan dan kelompok Muhan dipisahkan menjadi dua sisi di kolam petir yang luas. Suasananya sangat menyesakan dan menindas. Aura yang tak terlihat menyebabkan petir yang terus mengalir hanya mampu terbang sekitar 1000 kaki dari kedua belah pihak. Mereka terus berkeliaran, tetapi akhirnya tidak berani memasuki batas aura. Dari jauh, petir perak yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi seluruh medan perang seperti bola besar. Petir menyambar, dan dalam sekejap, bulan yang cerah muncul di kolam petir. Ruang di dalam aura tak berbentuk itu dikelilingi oleh petir, membentuk medan perang melingkar. Jika seseorang melihatnya dari luar, seseorang tidak akan dapat melihat situasi di dalamnya. Situasi di sini tentu saja membuat khawatir kaisar setengah bela diri lainnya yang telah memasuki kolam petir. Selain itu, pengumpulan petir tidak diragukan lagi merupakan hadiah besar bagi mereka, yang sangat membutuhkan energi petir untuk berkultivasi. Dalam waktu singkat, hampir 10 kaisar setengah bela diri telah berkumpul di luar aura. Selain kelompok Xiaoyan, semua kaisar setengah bela diri yang hadir berjumlah 2/3 dari jumlah total orang yang telah memasuki kolam petir. Melalui lapisan petir, kaisar setengah bela diri yang telah tertarik ke tempat kejadian segera melihat situasinya. Ketika mereka melihat bahwa kelompok Xiaoyan akan bertarung melawan sejumlah besar orang, kaisar setengah bela diri ini tidak dapat menahan perasaan serius terhadap mereka bertiga. Mengesampingkan jumlah orang di kedua belah pihak, hanya Muhan saja sudah cukup untuk menekan Guli dan Cilin. Dari kelihatannya, pertempuran Xiaoyan telah berakhir bahkan sebelum dimulai. Ketika kaisar setengah bela diri ini mendengar bahwa kelompok Xiaoyan benar-benar telah mengambil inisiatif untuk melawan kelompok Maudi, mereka tidak dapat menahan perasaan terkejut dengan tindakan berani mereka. Mereka tahu bahwa mereka bukan tandingan kelompok Maudi, tetapi mereka masih ingin bertarung. Ini seperti pertarungan hidup dan mati. Haha, aku sudah lama mendengar bahwa kau, Yan Xiao, memiliki sedikit lawan di kota liar kuno. Sejak kau datang ke kota liar kuno, kau belum pernah dikalahkan. Bahkan beberapa kaisar setengah bintang 7 telah dikalahkan oleh tanganmu. Aku benar-benar tidak tahu apakah kau benar-benar sekuat yang dikatakan rumor, atau apakah beberapa orang itu hanya sampah. Zheng Hao, yang berada di kelompok Maudi, melangkah ke sisi Yan Bing dan menatap Xiaoyan dengan seringai menghina. Energi bertarung di tubuhnya telah beredar ke setiap bagian tubuhnya, dan dia siap menyerang kapan saja. Meskipun prestasi pertempuran Xiaoyan adalah dewa, di dalam hatinya, Xiaoyan di hadapannya hanyalah kaisar setengah bela diri bintang 3. Bagaimana perbedaan antara dua kaisar setengah bela diri dapat dengan mudah ditutupi. Hari ini, dia, Zheng Hao, akan menginjak-injak Yan Xiao di depan semua orang. Dia akan menginjak-injak rekor pertempuran legendaris Yan Xiao dan membiarkan seluruh Wildlands tahu bahwa Yan Xiao hanyalah badut sombong. Hanya dia, Zheng Hao, yang merupakan naga sejati di antara manusia. Dia ingin menggunakan Xiaoyan sebagai batu loncatan untuk meningkatkan reputasinya. Namun, saat dia berpikir seperti ini di dalam hatinya, dia lupa bahwa dia adalah setengah kaisar bela diri bintang 7. Bahkan jika dia telah mengalahkan Xiaoyan, apa yang bisa dilakukannya dengan mengalahkan setengah kaisar bela diri bintang 3 di mata orang lain? Ini hanyalah sesuatu yang masuk akal. Namun, begitu dia dikalahkan, itu tidak hanya akan menjadi pukulan psikologis bagi kepercayaan dirinya. Itu juga akan melanjutkan legenda Xiaoyan yang tak terkalahkan di kota liar kuno. Menghadapi keributan Zheng Hao, Xiaoyan memiliki ekspresi mengejek di wajahnya. Dia menoleh dan berkata sambil tersenyum, "Jika kamu ingin tahu apakah kekuatanku asli atau palsu, mengapa kamu perlu bicara? Mengapa kamu tidak datang dan mencobaiku saja?" Saat suaranya terdengar, Xiaoyan mengepalkan tangannya dan pedang suan berat gelap segera muncul di tangannya. Dengan lambaian pedang berat penghancur, angin bersiul dan suara ledakan sonik bergema tanpa henti. Ketika Zheng Hao melihat pemandangan ini, itulah yang diinginkannya. Dia melambaikan tangannya dengan kuat dan sebuah pedang panjang muncul dengan sekejap. Tubuh pedang, saat bilah pedang bergoyang, itu memantulkan cahaya yang menyilaukan. Tubuh Zheng Hao bergerak dan pedang panjang itu segera melesat melintasi langit. Saat tubuh pedang yang tipis dan tajam bergoyang, itu muncul seperti ular air yang berkedip-kedip dengan cahaya dingin saat menusuk dengan keras ke arah Xiaoyan.
Ketika Zheng Hao melewati Yan Bing, kata-kata peringatan Yan Bing terngiang di telinganya. Jangan ceroboh, dia memang tidak sesederhana yang kau bayangkan. Mendengar kata-kata peringatan Yan Bing, hati Zheng Hao yang awalnya percaya diri tidak bisa tidak goyah. Kata-kata Yan Bing benar-benar terlalu melebih-lebihkan Yan Xiao ini. Tidak peduli apa. Dia telah mengikuti Yan Xiao selama bertahun-tahun. Sekarang, setelah mendengar kata-kata Yan Xiao, dia telah direndahkan menjadi lebih rendah dari bocah kaisar bela diri setengah bintang 3. Bagaimana keadaan pikirannya bisa tetap tenang? Semakin Yan Bing berbicara tentang Xiao yang seperti ini, semakin dia ingin membuktikan dirinya. Dia ingin memberitahu Yan Bing bahwa sebagai kaisar bela diri setengah bintang 7, dia sama sekali bukan seseorang yang bisa dibandingkan dengan kaisar bela diri setengah bintang 3. Mengikuti teriakan yang menakutkan, pedang panjang itu menari. Tubuh feminin pedang itu bergoyang bersamanya, seperti ular air. Pedang itu dengan kejam menusuk ke arah kepala Xiaoyan. Ekspresi Xiaoyan tidak berubah. Dia sedikit mengangkat penggaris besar di tangannya. Dengan lambaian tangannya, penggaris besar yang lebar itu dengan ganas menghantam ke arah yang datang pedang panjang. Satu keras dan satu lunak, satu tebal dan satu tipis. Kedua senjata itu membentuk kontras yang sangat besar, memberikan seseorang perasaan aneh yang tak terlukiskan. Ting! Pada saat penggaris besar itu hancur, pedang panjang yang seperti ular air itu seperti lintah. Itu menempel pada tubuh penggaris besar itu. Ujung pedang itu dengan ringan menyentuh tubuh penggaris itu dan suara benturan yang jelas terdengar. Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Adapun pedang panjang itu terus menembus. Pedang itu menghindari penggaris besar itu dan terus menusuk ke arah wajah Xiaoyan. Gerakan orang ini benar-benar aneh. Meskipun kelihatannya dia mendekati penggaris Xuan berat milikku, pada kenyataannya, dia hanya bertabrakan dengan penggaris Xuan berat beberapa kali. Serangan orang ini sepenuhnya mengandalkan penghindaran penggaris besar itu. Kekuatan spiritual yang melonjak mengalir keluar. Semua gerakan Zheng Hao terlihat oleh Xiaoyan, mengenai pedang yang begitu dekat dengannya. Xiaoyan tidak bisa menahan perasaan sedikit heran di dalam hatinya. Namun, pada saat berikutnya, sudut mulut Xiaoyan melengkung menjadi seringai. Meskipun gerakan Zheng Hao licik dan kejam, mereka mengandalkan penghindaran untuk menemukan celah untuk menyerang. Gerakan semacam ini tidak berguna di depan seorang alkemis, berdiri di belakang. Ketika Yan Bing melihat seringai di sudut mulut Xiaoyan, dia langsung merasa ada yang salah. Sebelumnya, dia telah memperingatkan Zheng Hao untuk tidak meremehkan lawannya. Namun, dia tidak menyangka bahwa orang ini benar-benar akan menutup mata terhadap kata-katanya. Dia hanya ingin pamer. Sekarang, sepertinya Zheng Hao akan menderita. Namun, pada saat ini, Zheng Hao, yang sama sekali tidak menyadari semua ini, menatap Xiaoyan dengan jijik. Pedang panjang di tangannya telah tiba di depan Xiaoyan. Pada jarak sedekat itu, mustahil baginya untuk menghindar. Selain itu, penggaris besar di tangannya tidak dapat digunakan tepat waktu untuk memblokir. Oleh karena itu, Xiaoyan tidak dapat menghindari serangan ini. Guli dan Qilin, yang awalnya agak percaya diri pada Xiaoyan, tidak dapat menahan perasaan bahwa segala sesuatunya tidak berjalan baik bagi Xiaoyan ketika mereka melihat pemandangan di depan mereka. Baru ketika Guli juga memperhatikan ekspresi di wajah Xiaoyan, dia menekan Qilin, yang hendak menyerang, di sampingnya. Hehe, Yan Xiao, kamu biasa saja. Kamu bahkan tidak dapat menerima satu serangan pun dariku. Wajah Zheng Hao tampak menyeramkan saat dia tertawa liar. Xiaoyan tersenyum dan tidak menjawab. Namun, pada saat pedang panjang itu menyerang, tangan kirinya yang kosong tiba-tiba terangkat. Kekuatan spiritual dengan gila menyembur keluar dari antara alisnya dan dengan cepat membentuk telapak tangan tak terlihat di depan Xiaoyan. Gerakan telapak tangan tak terlihat itu persis sama dengan gerakan tangan kiri Xiaoyan yang terulur. Pada saat berikutnya, Xiaoyan mengangkat tangan kirinya di depannya. Kedua matanya menatap tajam ke arah pedang panjang yang dengan ganas menusuk ke arahnya. Angin kencang menyebabkan wajah Xiaoyan sedikit tercengang. Namun, Xiaoyan menutup mata terhadap hal ini. Saat pedang panjang itu menyerang, tangan Xiaoyan yang terangkat tiba-tiba mengepal erat. Pada saat yang sama, dia meraung di dalam hatinya. Keterampilan jua kelas surga, tangan surgawi. Saat raungan di dalam hatinya terdengar, telapak tangan yang tak terlihat itu langsung mengeras dan membentuk telapak tangan besar di ruang kosong di depan Xiaoyan. Saat tangan kiri Xiaoyan mengepal erat, telapak tangan besar itu juga meraih pedang panjang yang datang ke arah Xiaoyan. Kekuatan yang menakutkan terus menekan pedang panjang di tangannya. Di bawah tekanan yang menakutkan seperti itu, doki yang kuat yang terkandung dalam pedang panjang akhirnya meletus tak terkendali setelah beberapa napas.
Telapak tangan yang besar itu tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Xiaoyan mendengus dingin dan mengerahkan kekuatan di telapak tangannya sekali lagi. Kekuatan spiritual menyembur keluar dengan gila-gilaan dan kekuatan tangan surgawi langsung melonjak. Itu benar-benar dengan kuat meremas pedang panjang di tengah telapak tangannya. Melihat ini, hati Zhang Hao langsung menjadi pucat karena ketakutan. Dia ingin menghindar dan mundur. Tetapi Xiaoyan tidak akan melepaskannya begitu saja. Dia tiba-tiba melambaikan tangan kanannya dan penguasa Xuan berat yang sebelumnya dengan cerdik dihindari Zhang Hao tiba-tiba tersentak. Setelah ini, dia melambaikannya dengan ganas. Tubuh penguasa yang lebar itu mengeluarkan suara yang tajam saat merobek ruang kosong. Tekanan angin yang menakutkan langsung menghadap wajah Zhang Hao. Pada saat berikutnya, di bawah tatapan ngeri Zhang Hao, penguasa yang lebar dan besar itu dengan kejam menghantam wajahnya. Seketika, suara tulang yang agak teredam terdengar pelan. Zhang Hao hanya merasa seluruh tubuhnya dalam keadaan setengah sadar. Pusing yang datang dari kedalaman pikirannya hampir membuatnya pingsan. Namun, rasa sakit yang hebat membuatnya benar-benar merasakan sensasi tertindih. Hal ini menyebabkannya berada dalam kondisi di mana ia tidak tahu apakah ia hidup atau mati. Melihat Zhang Hao terlempar, hati Xiaoyan langsung terasa segar kembali. Sejak ia menggunakan penggaris Xuan berat untuk menampar wajah Luo Jin, ia tampaknya kecanduan dengan sensasi ini. Baru saja, ia mencobanya dengan santai. Ia tidak menyangka efeknya akan begitu jauh dari ekspektasinya. Tabrakan antara Xiaoyan dan Zhang Hao hanya terjadi sesaat. Pada saat semua orang tersadar, yang mereka lihat hanyalah pemandangan Zhang Hao yang dilempar terbang oleh penguasa besar itu. Bajingan, melihat Zhang Hao dilempar terbang oleh penguasa besar itu, ekspresi marah langsung muncul di wajah Yan Bing yang acuh tak acuh. Dia mengumpat dengan marah dari mulutnya dan tubuhnya tiba-tiba berkelebat saat dia menyerang Xiaoyan. Xiaoyan, yang awalnya ingin terus menyerang Zhang Hao untuk mencegah masalah di masa depan, melihat Yan Bing benar-benar bergegas mendekat, ekspresinya tidak bisa tidak berubah sedikit. Namun, segera setelah itu, Guli, yang berada di sampingnya, tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Jangan khawatir dan lumpuhkan saja orang itu. Mari kita tangani orang ini terlebih dahulu." Xiaoyan mengangguk. Guli dan Cilin juga melewati Xiaoyan dan bergegas menuju Yan Bing. Ketika tatapan Xiaoyan sekali lagi mendarat di tubuh Zhang Hao, dia sudah dengan cepat sadar kembali. Namun, seluruh tubuhnya tampak babak belur dan kelelahan. Seluruh wajahnya menjadi sangat terdistorsi. Seluruh wajahnya tampak seperti panekuk logam dari satu sisi. Karena rongga mata kirinya telah dipukul oleh penguasa besar itu, sudut daging dan tulangnya telah hancur dengan paksa. Pada saat ini, tidak diketahui kemana perginya. Seluruh wajahnya meneteskan darah. Seluruh tubuhnya telah rusak. Itu tampak sangat mengerikan. Bahkan Xiao yang tidak bisa menahan rasa takut di hatinya ketika dia melihat pemandangan ini. Namun, meskipun demikian, Zhang Hao masih dipenuhi dengan keengganan. Di tengah raungan serak yang terdengar seperti raungan binatang iblis, Zhang Hao sekali lagi menyerang Xiaoyan dengan ledakan dahsyat. Xiaoyan menggelengkan kepalanya dengan wajah penuh penghinaan. Dia tahu bahwa meskipun Zhang Hao tampak babak belur dan kelelahan, kekuatannya secara keseluruhan tidak jauh lebih rendah darinya. Namun, penampilan terakhirnya saat ini benar-benar membuat Xiaoyan tidak tega untuk terus bertarung dengannya. Seorang kaisar bela diri setengah bintang 7 hanya biasa-biasa saja. Biarkan dia bermain denganmu. Setelah mencibir dengan nada menghina, Xiaoyan menarik kembali tatapannya. Pada saat yang sama, dia dengan santai melambaikan tangannya ke arah Zhang Hao. Sinar cahaya hitam segera melesat keluar dengan dahsyat. Seperti bola meriam, sinar itu melesat tanpa ampun ke arah Zhang Hao. "Jangan biarkan aku melihatnya lagi." Itu menjijikan. Saat bayangan hitam itu terbang keluar, nada bicara Xiaoyan acuh tak acuh saat dia memberi perintah. Detik berikutnya, di depan tatapan heran Zhang Hao, bayangan hitam itu bertabrakan dengan kejam dengannya. Baru setelah orang-orang di sampingnya minggir, Xiaoyan perlahan mengangkat pandangannya dan melihat ke arah Muhan, yang telah berdiri di udara dan menatapnya sepanjang waktu. Bab ke-298. Di kolam petir di langit, pertempuran sengit sedang berlangsung. Yan Bing bertarung melawan Guli dan Cilin sendirian. Namun, dia tidak dirugikan. Saat dia menyerang, dia juga memiliki sedikit kelonggaran. Ini memungkinkannya bertarung lebih bebas. Di sisi lain, pertempuran antara Zhang Hao dan Raja Utara jauh lebih jelas. Raja Utara hanyalah boneka. Namun, tidak seperti boneka lainnya. Dia bukan boneka biasa. Saat Xiaoyan memurnikan Raja Utara, dia telah menyegel semua pengalaman pertempuran dari tubuh aslinya, Raja Naga Utara, ke dalam Raja Utara.
Ini memungkinkan Raja Utara tidak hanya tidak merasakan sakit, tetapi juga menampilkan kekuatan Kaisar setengah bela diri bintang 6, ditambah dengan tubuh boneka yang tidak bisa dihancurkan. Bahkan dengan kekuatan Zheng Hao sebagai Kaisar setengah bela diri bintang 7, dia tidak dapat menembus tubuh Raja Utara. Jadi, sebelum pukulan dan tendangan Raja Utara yang paling primitif dan keras, Zheng Hao, yang merupakan Kaisar setengah bela diri bintang 7 tahap akhir, hanya bisa menerima pukulan. Pada saat ini, Yan Bing ditahan oleh Guli dan Cilin, dan Zheng Hao ditindas oleh Raja Utara. Pada saat ini, hanya Xiaoyan, Modi, si tua Anehu dan orang terkuat yang hadir, Kaisar setengah bela diri bintang 9 Muhan, yang masih berdiri tegak di langit. Pada saat ini, ketika pertempuran sedang berlangsung sengit, para kaisar setengah bela diri yang awalnya datang untuk mengolah dan melahap energi petir semuanya tercengang ketika mereka melihat Xiaoyan menggunakan metode paling kejam untuk mengirim kaisar setengah bela diri bintang 7 terbang. Mereka semua telah mendengar betapa hebatnya Xiaoyan. Mereka juga tahu bahwa Xiaoyan telah mengalahkan beberapa setengah kaisar bela diri bintang 7. Namun, ini adalah pertama kalinya mereka melihat seseorang menerbangkan setengah kaisar bela diri bintang 7 dengan satu serangan penggaris. CK. Yan Shao ini benar-benar individu yang menantang surga. Setengah kaisar bela diri bintang 3 menerbangkan setengah kaisar bela diri bintang 7. Jika berita ini menyebar, nama Yan Shao kemungkinan akan mengguncang seluruh wilayah selatan. Bukan hanya itu, bukan hanya gurunya memiliki kekuatan yang menakutkan. Bahkan bonekanya itu sebenarnya sekuat ini. Boneka dengan kekuatan setengah kaisar bela diri di seluruh wilayah selatan. Hanya kekuatan itu yang memiliki hal seperti itu. Mungkinkah Yan Shao berasal dari sana? Beberapa kaisar kuasi tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru saat mereka menatap Raja Utara yang sedang menyiksa Zheng Hao. Ketika faksi itu disebutkan, ekspresi beberapa setengah kaisar bela diri di sekitarnya tanpa sadar berubah. Jika memang begitu, Yan Shao yang ada di depan mereka adalah orang yang tidak boleh mereka ganggu. Ya, tidak peduli apa. Semuanya. Jika nanti ada keperluan, kurasa lebih baik kita berusaha sebaik mungkin untuk membantunya. Lagi pula, terlepas dari apakah Yan Shao anggota golongan itu atau bukan, potensi pertumbuhannya di masa depan adalah sesuatu yang bisa kita lihat berdua. Membantunya sekali tidak akan rugi. Setelah hening sejenak, seorang lelaki tua dengan kekuatan kaisar setengah bela diri bintang 8 berkata pelan kepada beberapa orang di sampingnya. Mendengar apa yang dikatakan lelaki tua itu, kaisar setengah bela diri lainnya bergumam pada diri mereka sendiri sejenak. Kemudian, mereka saling memandang dan menggelengkan kepala. Potensi pertumbuhan Yan Shao di hadapan mereka memang layak untuk mereka bantu. Namun, orang tidak boleh lupa bahwa apa yang dihadapi Xiaoyan saat ini tidak sesederhana kaisar setengah bela diri bintang 8. Sebagai kaisar setengah bela diri bintang 9, Muhan adalah raksasa sejati di kota kuno yang liar. Bahkan jika bakat Xiaoyan menakutkan, apa yang bisa dia lakukan di depan Muhan? Dia tetap tidak akan bisa lepas dari nasib dibunuh. Dengan demikian, kaisar setengah bela diri ini tidak akan menyinggung kaisar setengah bela diri bintang 9 untuk orang yang akan segera mati. Melihat ini, lelaki tua kaisar setengah bela diri bintang 8 itu hanya bisa menghela nafas tanpa daya. Dia tidak lagi mengatakan apa-apa dan menoleh untuk terus memperhatikan situasi pertempuran. Orang dengan nama keluarga Hu, pergilah dan bantu Yan Bing. Orang tua ini akan mengurus bocah nakal ini secara pribadi. Melihat bahwa monster tua Hu, yang berada di samping Modi, juga menatap Xiaoyan, Muhan segera mengerutkan kening dan berkata kepada yang terakhir dengan suara yang dalam. Mendengar itu, alis monster tua Hu yang rileks juga mulai mengerutkan kening. Dia melirik Muhan dan menemukan bahwa yang terakhir sedang menatapnya dengan ekspresi yang galak. Meskipun monster tua Hu tidak puas di dalam hatinya, dia hanya bisa menganggukkan kepalanya dalam diam karena kekuatan yang terakhir. Monster tua Hu dengan santai melirik Modi, yang dengan dingin menonton dari samping dan menyipitkan matanya. Kemudian, tubuhnya bergerak dan dia terbang menuju pertempuran antara Yan Bing dan dua lainnya. Ketika monster tua Hu terbang melewati Xiaoyan, suara lemah yang hanya bisa didengarnya memasuki telinganya. Bantu aku menghentikan Yan Bing. Kata-kata sederhana itu membuat tatapan monster tua Hu langsung menjadi tajam. Dia menganggukkan kepalanya tanpa terasa dan kecepatannya langsung meningkat. Setelah terbang melewati Xiaoyan, sosok monster tua Hu dengan cepat bergegas menuju pertempuran antara Yan Bing dan yang lainnya. Sudut mulut Xiaoyan terangkat menjadi senyum sedingin es. Dia mengangkat matanya dan secara kebetulan bertemu dengan mata Muhan. Mata Muhan menatap tajam ke arah Xiaoyan. Ketika dia melihat senyum dingin di sudut mulut yang terakhir,
Dia tanpa sadar merasa sedikit aneh di hatinya. Dengan mendengus dingin, Muhan menyingkirkan kekhawatiran di hatinya. Kakinya menginjak udara kosong saat dia berjalan menuju Xiaoyan. Xiaoyan menghadap Muhan yang sedang menuju ke arahnya. Dia perlahan menarik senyum dingin di sudut mulutnya. Doki di tubuhnya diam-diam beredar ke setiap bagian tubuhnya, bersiap untuk menghadapi serangan Muhan kapan saja. Pada saat yang sama, sosok monster Tuahu sudah muncul tidak jauh di belakang Yan Bing di sisi lain. Yan Bing tanpa sadar mengerutkan kening ketika dia merasakan aura monster Tuahu di belakangnya. Tindakan monster Tuahu membuatnya merasa sedikit aneh. Segera setelah itu, Guli dan Cilin di depannya sekali lagi melepaskan keterampilan do mereka dan dengan keras menyerangnya. Menghadapi kedua orang ini di depannya, Yan Bing tidak berani ceroboh di dalam hatinya. Doki di tubuhnya mengalir deras. Berbagai jenis keterampilan do yang menakutkan berulang kali ditembakkan, menghalangi kedua orang di depannya. Namun, tepat saat pertarungan di antara mereka bertiga menjadi semakin intens, sebuah tangan keriput muncul di belakang Yan Bing dan dengan kuat membekas di punggungnya dengan kekuatan yang tak tertandingi. Bang! Seketika, Doki yang telah menggumpal di telapak tangannya mengalir keluar dengan liar. Itu menyerbu bagian dalam tubuh Yan Bing dan dengan sengaja menghancurkan organ-organ internalnya, jalur Qi, dan Doki dengan cara yang merusak. Pada saat yang sama, tubuh Yan Bing tiba-tiba menegang. Keterampilan Do di telapak tangannya telah kehilangan dukungan Dokinya. Di bawah serangan Gule dan Cilin, itu hanya bisa bertahan selama beberapa napas pendek sebelum meledak dengan bang. Kekuatan yang tersisa menghantam tubuh Yan Bing, menyebabkan tubuhnya terbang kembali tak terkendali. Munculnya pemandangan ini menyebabkan Modi dan yang lainnya di medan perang segera menjadi pucat karena ketakutan. Wajah mereka tanpa sadar menunjukkan ekspresi terkejut. Tidak peduli bagaimana mereka memikirkannya. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Ban di Bintang 8, monster Tuahu, akan tiba-tiba mengkhianati mereka pada saat seperti ini dalam pertempuran besar yang hampir pasti akan mereka menangkan. Sungguh sulit dibayangkan. Perlu diketahui bahwa dalam pertempuran besar tingkat tinggi seperti ini, pengkhianatan dari ahli Ban dimanapun akan berdampak besar pada seluruh pertempuran. Oleh karena itu, pengkhianatan tiba-tiba dari monster Tuahu pada saat ini membuat mereka merasa takut. Tidak hanya itu, para ahli Ban di luar medan perang juga merasa sedikit terkejut ketika mereka melihat bahwa monster Tuahu, yang awalnya berada di pihak Modi, tiba-tiba mengkhianati mereka. Mereka semua tahu bahwa monster Tuahu dibayar oleh seseorang untuk membantu mereka menghilangkan malapetaka. Secara logika, dia seharusnya melakukan yang terbaik untuk membantu Modi. Namun, situasi saat ini justru sebaliknya. Saat ini, bukan hanya Modi, tetapi bahkan orang luar ini tidak dapat menebak alasan di balik ini. Bersambung ke bab selanjutnya.